Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdanul Afifah, NIM 181221229. Saya dari kelas PKI 5F. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai dampak perceraian orang tua. Poin pertama yang akan dibahas yaitu perceraian dalam pandangan Islam. Pengertian perceraian sendiri adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Perceraian dalam pandangan menurut hukum adat maupun hukum agama merupakan sebuah perbuatan yang tercela. Sedangkan Islam dalam memandang perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara fikih, masalah perceraian merupakan perbuatan yang mubah. Akan tetapi, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, meskipun itu dibenci oleh Allah, namun Islam tetap menganjurkan atau memberikan peluang untuk dapat melakukan jalan perceraian apabila melalui jalan perdamaian dengan al-ma'ruf atau kebaikan itu sudah tidak bisa menjadi sebuah jalan solusi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perceraian. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perceraian. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini yang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih. Terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Yang kedua yaitu faktor usia. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena dalam diri mereka sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina suatu rumah tangga yang bahagia, karena pernikahan yang mereka bangun itu tidak dilandasi dengan sifat kedewasaan dan pengetahuan yang memadai. Yang ketiga yaitu faktor kurang pengetahuan agama. Agama menjadi fondasi yang sangat kuat agar suatu rumah tangga itu tetap berjalan harmonis. Jika dalam suatu rumah tangga itu tidak dibentuk dengan fondasi agama yang kuat, maka seringkali timbul suatu permasalahan yang disebabkan hanya karena kecurigaan dengan pasangan masing-masing. Padahal dalam agama itu sendiri mengajarkan bagaimana solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam suatu rumah tangga yang begitu beragam. Kemudian ketidaksesuaian pendapat dalam suatu rumah tangga. Pada dasarnya, perceraian tidak akan terjadi apabila suami istri itu mengetahui solusi dalam mengatasi perselisihan dalam suatu rumah tangga. Terkadang pasangan itu saling mengutamakan egonya masing-masing. Padahal seharusnya pasangan itu harus saling memahami satu sama lain. Dan juga jangan sampai dalam rumah tangga itu terjadi miskomunikasi. Apabila ada permasalahan, seharusnya itu dimusyawarahkan antara suami dan istri agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab perceraian. Banyak pasangan yang lebih memilih menyelamatkan kehidupannya dengan melalui jalan perceraian daripada ia harus mendapatkan rasa sakit akibat dianiaya oleh pasangannya masing-masing. Kemudian akibat perceraian. Perceraian menimbulkan banyak dampak negatif terutama terhadap anak sendiri. Karena dalam perceraian, anak itu menjadi korban yang paling terluka. Anak dapat merasa ketakutan karena ia harus kehilangan sesosok ayah atau ibu mereka. Ia takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini sudah tidak tinggal serumah lagi. Itu dapat mempengaruhinya dalam aspek pendidikan. Prestasi anak di sekolah ia akan
prestasi anak di sekolah akan menurun, atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri, menjadi pendiam, rendah diri, dan nakal yang berlebihan. Percayaan orang tua itu juga dapat mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Dalam hal komunikasi, di kehidupan sosialnya, anak korban perceraian dalam interaksinya dengan orang lain itu juga cenderung tertutup, jarang berkomunikasi karena anak memiliki sifat yang akan lebih cenderung pendiam, tidak memiliki keceriaan, minder, jarang bergaul, mudah bertindak agresif, dan seringkali melakukan perbuatan kasar terhadap teman sebayanya karena ia cenderung meniru kepada pola tingkah laku yang buruk yang ditimbulkan atau dicerminkan dari tingkah laku orang tuanya sendiri. Kemudian yaitu dampak negatif terhadap orang tua yang ditinggal cerai. Perceraian akan menimbulkan beberapa masalah terhadap pasangan yang ditinggal cerai. Masalah yang pertama yaitu masalah dalam kehidupan pribadi. Masalah dalam kehidupan pribadi itu akan menimbulkan stres dan kesepian, karena ia harus memikirkan bagaimana kehidupannya selanjutnya tanpa didampingi oleh pasangannya masing-masing. Bagaimana ia harus mengurus dirinya sendiri dan anaknya seorang diri. Itu pasti akan menimbulkan stres yang berlebihan jika tidak dengan diimbangi keimanan yang kuat. Yang kemudian yaitu masalah dalam kehidupan sosial. Masalah yang menonjol pada single parent cerai hidup dalam kehidupan sosial adalah pada aspek kemampuan dalam hal berkomunikasi, bertingkah laku, dan berhubungan dengan orang lain. Karena ia akan cenderung tertutup, karena ia merasa minder dengan masalah perceraiannya yang menimbulkan kerumitan. Yang ketiga yaitu masalah dalam kehidupan karir atau pekerjaan. Adapun masalah yang muncul pada aspek ini adalah single parent tidak memiliki tabungan atau modal untuk memulai suatu usaha, terutama pada suami atau istri yang ditinggal cerai dan ia tidak memiliki pekerjaan atau hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu pasti akan menimbulkan stres dan juga ia akan bingung bagaimana ia akan memulai usaha, sedangkan yang biasanya itu yang bekerja adalah suaminya. Ia harus siap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya. Yang keempat yaitu masalah dalam kehidupan berkeluarga. Masalah yang muncul pada single parent cerai hidup ini adalah sulit berkomunikasi dengan keluarga mantan suaminya. Karena setelah bercerai pasti dia akan memiliki rasa luka terhadap suaminya sendiri yang itu akan berdampak pada teman atau keluarga dari mantan suaminya itu sendiri. Yang terakhir yaitu masalah dalam kehidupan keberagamaan. Masalah yang paling tinggi pada aspek kemampuan beriman dan bertakwa terhadap Tuhan adalah single parent belum menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Terutama jika seperti yang tadi di awal itu, jika pernikahan itu tidak fondasikan dengan agama yang kuat, tidak dibangun dengan pengetahuan agama yang kuat, pasti itu akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam suatu rumah tangga, sehingga dia akan semakin menjauh dengan Tuhannya dan lupa akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang yang muslim. Yang selanjutnya yaitu upaya mencegah perceraian. Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar meminimalisasi terjadinya perceraian. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan kunci utama dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis. Antara suami dan istri itu harus saling mengerti dan memahami antar keduanya. Jika dalam suatu rumah tangga itu terjadi permasalahan,
maka musyawarahkan dahulu permasalahan tersebut kepada pasangannya masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan jika suami atau istrinya itu yang bermasalah, maka komunikasikanlah dengan orang tua pasangannya, orang tua atau mertuanya kita masing-masing. Jangan langsung kepada orang tua kita, karena itu malah akan menimbulkan perceraian yang cepat. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Semakin hari kebutuhan rumah tangga semakin meningkat dan mahal. Ditambah lagi apabila sudah kehadiran seorang anak. Seorang suami dituntut untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya, dan istri sebaiknya juga bisa membantu jika kebutuhan ekonomi belum terpenuhi. Intinya yaitu antara suami istri itu harus saling membantu dan kompak satu sama lain demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangganya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu terpenuhinya kebutuhan akan seksual. Dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis juga perlu memperhatikan akan kebutuhan seksualnya. Tujuannya agar antara suami dan istri itu terjadi sebuah kemesraan, mempererat rasa saling menyayangi dan rukun bahagia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.